32 ya Bu, 132 sampai 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi dari ayat ini Allah menegaskan ya kepada kita bahwa setiap manusia itu nanti akan memiliki derajat yang berbeda-beda baik di surga maupun di neraka. Nah, di mana derajat itu tingkatannya sesuai dengan amal ibadah yang kita kerjakan selama di dunia. Nah, tidak ada sebiji zarah pun kebaikan yang tidak Allah balas ya nantinya di surga. Begitu juga keburukan, maka itu pun juga akan Allah balas. Sehingga di surga masing-masing orang akan bertingkat-tingkat ya derajatnya di sisi Allah. Surganya juga akan bertingkat-tingkat. Dan yang tertinggi itu adalah surga Firdaus ya, di mana surga Firdaus itu persis ya di bawah arasy-Nya Allah. Nah, arasy-Nya Allah itu paling tinggi ya di sana. Kemudian surga Firdaus itu di bawahnya yaitu golongan para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang terpilih ya, yang terpilih bisa memasuki surga Firdaus. Nanti ibu-ibu bisa melihat ya kriteria yang bisa memasuki surga Firdaus sudah sangat jelas ya ibu-ibu, ada di surat Al-Mu'minun. Nanti ibu-ibu bisa buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu adalah kriteria ya orang-orang yang bisa memasuki surga yang tertinggi. Nah, diantaranya orang yang sholatnya khusyuk ya ibu-ibu, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat kedudukan sholat khusyuk itu sangat utama. Karena kita tahu bahwa ukuran yang paling pertama nanti dihisap ya adalah sholat. Nah, jadi ketika amalan sholat ini sudah bagus, maka amalan yang lain pun akan mengikuti. Sebaliknya, jika ibadah sholat kita ini masih bermasalah, maka akan menjadi bermasalah juga amalan yang lain. Karena itu mutlak bagi kita untuk bersungguh-sungguh berusaha ya memperbaiki sholat kita, karena ukuran keimanan tinggi, kuat, rendah, kuat, lemahnya iman itu juga bisa kita ukur dari sholat kita. Semakin khusyuk sholat kita, maka kekuatan iman kita pun semakin tinggi. Dan sebaliknya ketika sholat kita kualitasnya juga buruk, itu menandakan kualitas iman kita yang juga mungkin sedang turun, sedang sakit ya. Bahkan kalau orang yang berani meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i, bahkan dikategorikan Allah sebagai kaum kafir dan murtad ya. Jadi walaupun mungkin di KTP dia merasa masih Islam, ketika dia mengingkari kewajiban sholat, maka hukumnya menjadi kafir. Nah, beda halnya kalau orang yang lalai. Dia tidak mengingkari kewajiban sholat, namun malas. Nah, kalau yang malas ini maka dia tergolong fasik ya. Fasik itu artinya dia berbuat keburukan, maksiat. Nah, jadi kita penting sekali mengetahui bahwa amalan-amalan kita di dunia ini nantinya menentukan kedudukan kita di surga. Semakin kita maksimal, semakin kita berusaha memperbanyak amal-amal soleh, maka akan meningkat surga kita. Nah, karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah. Teruslah kita memperbanyak amal-amal soleh kita. Karena amal soleh itu tadilah yang akan meningkatkan terus derajat kita. Dan kita upayakan hanya mautlah ya yang menghentikan langkah kita. Kalaupun suatu saat muncul ya rasa malas dan seterusnya, segeralah kita perbaharui iman kita. Perbaharui dengan tobat, perbaharui dengan istighfar ya, perbaharui dengan mengikap diri yaitu kita ganti dengan amalan-amalan lain. Jadi memang futur ya, kemalasan itu kadang mendera kita ya. Ketika jadi
penyebab kemalasan itu biasanya karena kita bertoleransi dengan kemaksiatan kecil ya, dosa-dosa kecil. Nah, karena itu kita perlu menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita ya, kemudian langkah kaki kita, semua anggota kita ini untuk sungguh-sungguh bertakwa. Nah, bertakwa itu artinya benar-benar kita menjaga dari kemaksiatan. Nah, sehingga dengan terus terjaga di dalam ketaatan inilah yang akan menumbuh suburkan iman kita. Dan ibadah-ibadah itu semakin kita bertambah ibadah, maka iman itu akan semakin meningkat. Dia akan memancing ibadah yang lain. Sebaliknya kemaksiatan itu juga akan memancing kemaksiatan yang lain. Karena itu jangan pernah kita berleha-leha dengan kemaksiatan ya, dosa-dosa kecil, segeralah bertobat, jangan pernah menunda. Karena pada hakikatnya maksiat itu akan melemahkan iman, akan mengotori hati kita yang membuat kita akhirnya futur ya, malas untuk melakukan kebaikan. Nah, begitu juga keburukan tadi ya, itu akan menentukan derajatnya di neraka. Semakin banyak dia berbuat kezaliman ya di muka bumi ini, semakin banyak dia melakukan kemaksiatan, maka di neraka dia juga akan mendapat tempat yang paling besar azabnya ya, paling keras siksanya. Nah, jadi dari ayat ini maka kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, dalam hal kebaikan ini kita malah diperintahkan untuk iri ya, iri melihat teman kita mungkin yang kuat sholat malamnya istiqomah ya, kuat tilawahnya. Nah, karena itu kita di sini perlu sekali untuk senantiasa memompa diri kita masing-masing untuk senantiasa semangat ya dalam menambah amal-amal soleh kita. Jangan sampai kita tergolong orang yang celaka, kata Rasulullah. Orang yang terbaik, kata Rasulullah, adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin. Sedangkan yang hari ini dia sama dengan kemarin dalam segi hal ibadahnya, itu dikatakan orang yang rugi. Nah, sementara orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia tergolong manusia yang celaka, kata Allah. Nah, karena itu kita berusahalah untuk setiap hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin dengan cara senantiasa muhasabah ya, artinya mengevaluasi amalan-amalan kita. Nah, karena sesuatu yang benar-benar kita punya keinginan kuat, maka Allah jamin. Nah, jadi beda Bu ya, untuk kemauan merubah diri menjadi lebih bagus, itu Allah akan jamin, Allah kabulkan. Allah akan wujudkan. Nah, jadi ketika kita bersungguh-sungguh mau bertobat, mau memperbaiki diri kita, mau memperbagus ibadah kita, mau menambah amalan kita, maka itu Allah jamin, Allah akan wujudkan. Nah, sebaliknya, kalau masalah dunia, kata Allah, Allah tidak akan menjamin itu tercapai. Biar orang kadang mati-matian bekerja ya, mati-matian mengejar dunia, bisa jadi Allah tidak mewujudkan keinginannya. Beda perkara akhirat. Kalau perkara akhirat itu Allah jamin, Allah wujudkan. Karena itu, maka kita fokuslah ya dalam hidup ini untuk mengejar akhirat, sementara dunia kita jadikan sebagai sarana ya, kita jadikan sebagai sarana untuk menunjang ibadah kita. Nah, jangan sampai terbalik, jangan sampai justru kita menjadi budak dunia. Nah, jangan sampai dunia melalaikan kita untuk mengejar akhirat. Nah, inilah yang pertama, maknanya sangat luas sekali. Karena itu kita jangan sampai lengah, kata Allah ya, karena Allah sendiri tidak pernah lengah terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, jadi setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, maka kita sungguh-sungguhlah meniatkan dengan ikhlas, kemudian hanya kepada Allah lah kita persembahkan segala amal soleh kita, tidak mengharap pujian, tidak mengharap apapun dari manusia, hanya kepada Allah lah kita mengharap keridaannya. Selanjutnya di ayat 133. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasa yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin. Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, akan dia ganti dengan apa yang dia kehendaki.
sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa dirinya ya Allah itu adalah maha kaya dan penuh rahmat, Masya Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat murah dibagi-bagikan bagi orang yang tadi sungguh-sungguh mau ya mendapatkan rahmat Allah, maka Allah dengan kekayaannya, dengan kasih sayangnya, rahmat Allah itu sangat mudah didapatkan. Nah, kemudian jika Allah menghendaki, kata Allah, Dia akan musnahkan kamu. Nah, setelah kamu musnah dan Dia akan ganti dengan apa yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Nah, jadi di sini Allah menegaskan dengan Allah Maha Kaya, artinya tidak ada terpengaruh sedikit pun ya kekuasaan Allah, kekayaan Allah itu tidak akan berkurang dengan kemaksiatan kita. Dan kekayaan Allah, kekuasaan Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan kita. Sehingga jangan dikira ketika kita melakukan ketaatan itu kita berjasa kepada Allah. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ketaatan kita itu justru untuk kita sendiri, bukan untuk Allah ya. Jadi jangan merasa kita sudah berbuat baik begitu ya, kita merasa hebat. Sama sekali kata Allah tidak ada pengaruhnya terhadap kekuasaan Allah. Karena Allah tetap maha kaya, mau manusia taat, mau manusia durhaka tidak ada pengaruhnya. Namun segala ketaatan itu adalah untuk kita sendiri, dan sebaliknya kemaksiatan ya dan dosa-dosa itu adalah juga untuk kita sendiri. Nah, karena itu yang rugi dan untung itu kita, tidak ada untungnya bagi Allah. Nah, karena itu kita jangan pernah di sini bangga ya dengan amal-amal kita. Karena semua itu adalah karunia Allah ya, maha rahmatnya Allah itulah, dengan karunia Allah itulah kita diberikan kemampuan, kesehatan sehingga bisa melakukan amal-amal soleh. Nah, karena itu di sini Allah tegaskan kembali, mudah saja bagi Allah memusnahkan kita. Nah, kalau sudah Allah murka ya, maka Allah akan musnahkan suatu kaum itu. Nah, Allah katakan di dalam Al-Quran pada ayat yang lain, Allah itu tidak bersifat zalim. Artinya Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau mereka itu masih ya secara dominan, secara mayoritas beriman dan bertakwa. Dan Allah juga tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah memberikan peringatan. Karena itu Allah terus jaga ya Al-Quran ini, semuanya bisa mengakses Al-Quran dengan mudah ya, mengakses hadis dengan mudah, termasuk pengajian-pengajian yang sangat mudah didapatkan itu adalah sumber ya untuk hidayah kita ya, untuk mengetahui hukum-hukum Allah, untuk mengetahui syariat Allah. Namun kalau manusia tidak mau membuka diri ya untuk menjemput hidayah Allah, maka Allah akan tutup hatinya. Nah, karena itu kita mutlak memang harus berusaha. Karena Allah hanya memberikan jalan kepada kita. Silahkan kata Allah, jalan fujur, jalan takwa semuanya dipersilahkan untuk memilih. Nah, dengan akal lah kita diperintahkan untuk berpikir, untuk mengambil jalan yang ketakwaan. Jangan sampai jalan keburukan ya ataupun kemaksiatan. Nah, karena itu perlu kita pahami bahwa ketika tadi suatu kaum sudah merajalela ya maksiatnya sudah mayoritas, maka saat itulah diturunkan azab. Nah, jadi kita bersyukur ya kalau kita mempunyai lingkungan yang soleh-solehah, karena di riwayat yang lain bahwa satu orang yang soleh ya, satu orang yang Allah ridai, satu orang yang Allah cintai itu bisa melindungi 100 orang lainnya dari azab Allah. Masya Allah. Jadi bersyukur sekali ibu-ibu ya kalau kita tinggal ya di lingkungan yang soleh-solehah, karena itu salah satu benteng kita terhadap azab Allah. Satu orang aja bisa melindungi 100 orang saking cintanya Allah. Namun kalau sudah di suatu kampung itu mayoritas ya maksiat, itulah yang terjadi. Kita lihat bencana-bencana yang saat ini terjadi, kita bisa korek ya apa penyebabnya, pasti di situ ada kemaksiatan yang sudah merajalela. Bagaimana kita ingat bencana gempa di Palu ya, di Petobo itu, di mana di situ memang kemaksiatan itu sudah merajalela ya. Nah, maka itulah akhirnya azab Allah. Namun kita juga masih melihat bagaimana di Petobo itu ada perkampungan yang tetap Allah jaga ya, tidak hancur. Nah, ternyata di situ adalah kampung yang orang-orangnya masih ya
aktif pengajian ya, mudah-mudahanlah kita termasuk ya seperti mereka, kampung kita ini tetap terjaga dari azab Allah, khususnya Bontang ya, karena masih banyak orang-orang yang bertakwa, itulah salah satu ya yang menghindarkan kita dari azab Allah. Nah, di sini Allah tegaskan akan Allah musnahkan kamu, kata Allah. Nah, maka karena sudah tadi merajalela ya, Allah musnahkan, maka Allah akan ganti, kata Allah, dengan kaum lain. Nah, yang lebih baik daripada kamu, kata Allah. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi kaum yang tergantikan ya, tapi kita berusahalah menjadi kaum yang Allah ridai, Allah cintai. Nah, kemudian di ayat 134, innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Nah, jadi semua janji-janji Allah di dalam Al-Quran ini sudah sangat jelas tadi ya, di mana setiap kebaikan itu akan Allah balas bahkan dengan berlipat-lipat ganda. Masya Allah, kita tahu bahwa Al-Quran ini satu huruf saja, kata Allah, alif, lam, mim, itu masing-masing satu huruf akan mendapat 10 kebajikan. Itu janji Allah, dan itu pasti, kata Allah, akan Allah wujudkan ya berupa pahala-pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, ketika kita durhaka kepada Allah, maka kita tidak akan mampu menolaknya. Azab Allah itu pasti juga akan berlaku bagi manusia-manusia yang durhaka. Nah, karena itu kita sungguh-sungguhlah ya untuk mempersiapkan, karena manusia terbaik itu diantaranya juga adalah orang yang selalu mengingat akhir kehidupannya, akhirat. Ya, ingat akan kematian dan dia mempersiapkannya. Dan orang ini ada 3 cirinya Bu ya, dalam hadis itu. Yang pertama tadi, dia senantiasa ingat akhirat, ingat akan akhir kehidupan, bahwa dia pasti akan menghadap Allah, dia pasti mati, artinya ingat kematian. Yang kedua itu adalah dia menjauhi dunia yang menghalangi urusan akhirat. Nah, jadi dia berusaha untuk sedikit mungkin ya sibuk dengan dunia, jangan sampai dunia ini artinya melenakan ataupun menghalangi ibadahnya. Namun sebaliknya dunia ini dijadikan budak ya untuk melayani kita seharusnya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi jadikan dunia ini sebagai sarana, jangan terbalik ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mempersiapkannya. Nah, jadi itulah 3 ya manusia yang paling beruntung, kata Rasulullah, dia mempersiapkannya. Nah, jadi jangan sampai kita urusan kita mau mudik saja kita luar biasa kadang ya persiapannya, apalagi ini mau mudik yang tidak akan pernah kembali nanti kita itu, yaitu di surga atau neraka, tergantung ya kesiapan kita apa yang kita persiapkan pada hari ini. Nah, jadi mutlak kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan, mulailah dari sholat kita tadi seperti saya sampaikan di awal, mulailah kita perbaiki sholat kita dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan senantiasa berusaha memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita. Nah, tambahan ya ibu-ibu untuk sholat khusyuk, kita bisa belajar ya dari Imam Al-Ghazali, itu ada 6 yang harus kita harus hadir, harus ada ya di dalam sholat kita, dari segi lahir ya, dari segi batin ya, dari segi batin, amalan batin yang harus ada di dalam diri kita supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama itu adalah hadirnya hati. Jadi jangan sampai ketika sholat itu hati kita kemana-mana, mikirin masakan, mikirin masalah apa gitu, tapi kita harus buang sejauh-jauhnya masalah. Kalaupun saat itu lapar, makan dulu. Jadi jangan sampai perut keroncongan, akhirnya kita mikirnya makanan melulu ya, atau misalnya kebelet, maka selesaikan dulu segala urusan dunia yang urgent, baru kita sholat benar-benar dengan tenang, hadirkan hati kita. Jadi kita benar-benar hadir, kita sadar, kita takbiratul ihram, kemudian kita sadari kita sedang ruku, jangan sampai melayang-layang. Kalaupun melayang, segera tarik lagi, kayak layangan itu. Tarik lagi, jangan sampai lepas ya pikiran kita. Nah, seberapa persen kita mengingat Allah, maka sebegitulah apa pahala kita dalam sholat. Semakin banyak hati kita hadir, maka pahala kita semakin besar. Kemudian yang kedua itu adalah
memaknai ya, makna-maknanya itu harus paham kita. Nah, jadi bukan berarti kita menangis pas sholat itu, kalau yang kita pikirkan bukan bacaan yang kita baca, itu juga tidak nyambung, Bu. Jadi ketika kita membaca takbir ya Allahu Akbar, maka kebesaran Allah yang kita pikirkan. Ketika kita mengucap ihdinas syiratal mustaqim, maka yang kita pikirkan, kita memohon untuk diberikan petunjuk ya, jalan ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus ya kan Bu ya. Iyyaka na'budu wa. Nah, hanya kepada Allah kita beribadah. Nah, jadi yang kedua ini kita berusaha untuk paham ya dengan bacaan-bacaan sholat itu. Pelan-pelan kita mulai dari Al-Fatihah ya, kita pahami subhana rabbiyal azimi wa bihamdi apa artinya, kita maknailah pas sholat, kita pikirkan apa yang kita baca, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk takzim ya. Takzim itu artinya kita penuh rasa hormat ya kepada Allah, hormat dalam rangka pengagungan. Jadi kita benar-benar di situ takzim, mengagungkan Allah. Nah, kalau kita bertemu misalnya presiden aja, mungkin kita gimana ya, penghormatan kita itu mungkin sungguh-sungguh ya, apalagi ini yang kita hadapi adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena itu yang kedua ini penghormatan dengan mengagungkan Allah, bukan hormat yang seperti biasa ya, jadi hormat yang sungguh-sungguh dalam rangka mengagungkan Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah memunculkan rasa takut, Bu ya, takut akan azab Allah, takut sholat kita tidak diterima. Ini penting juga. Jadi kita munculkan itu di hati sehingga kita sungguh-sungguh sholatnya, bersungguh-sungguh berusaha khusyuk. Kita takut sholat kita ini tidak diterima. Dan kita takut ketika azab Allah itu sangat besar, sangat pedih ya, maka kita bersungguh-sungguh melakukan sholat ini dengan yang terbaik. Nah, kemudian yang kelima, yang kelima ini adalah raja, Bu ya. Jadi kita juga di samping takut, kita munculkan rasa pengharapan. Nah, kita hadirkan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim ya, Maha Pengasih Penyayang. Maka kita berharaplah Allah menerima sholat kita. Itu harus ada di dalam dada kita, supaya sholat kita ini diterima, makanya kita sungguh-sungguh sholatnya. Dan yang terakhir itu ada haya ya, rasa malu. Nah, rasa malu ini juga kita perlu hadirkan. Kita merasa bahwa kita ini sangat banyak ya kekurangannya dan Allah Maha melihat. Kita malu sebenarnya dengan kondisi kita yang sangat buruk di hadapan Allah. Namun kita ingat tadi ya, harapan kita berharap dengan kasih sayang Rahman Maha Rahimnya Allah, kita berharap walaupun diri kita ini mungkin sangat jauh ya derajatnya dibandingkan para rasul, para sahabat, orang-orang soleh ya, kita ini tidak ada apa-apanya, namun dengan rasa malu, rasa harap ya, kita masih berharaplah rahmat Allah. Nah, jadi 6 ini menurut Imam Al-Ghazali ya, kalau bisa hadir 6-6-nya 100% lah kita bisa khusyuk ya. Kalaupun hanya sanggup 1, dapat 1/6 khusyuknya. Kalau dapat 2, 2/6 dan seterusnya. Semakin kita bisa menghadirkan ya 6 ini dalam sholat kita secara batin, maka insya Allah ya kita bisa khusyuk dengan lebih baik. Tentunya kita juga kondisikan ya lingkungan kita, jangan sampai kita sholat di keramaian, misalnya di tengah-tengah ada TV hidup misalnya ya, ada anak lagi ribut. Nah, jadi kalau ulama-ulama dulu tuh malah bikin mihrab, ibu-ibu. Jadi ada di pojokan bagian rumah itu mereka bikin ya tempat yang sempit yang cuman untuk cukup sholat, supaya menghindari pandangan, menghindari gangguan ya. Jadi Masya Allah mereka itu rata-rata punya suatu khusus, tempat khusus untuk ibadah, dan itulah yang akan menambah ya kehusuan. Nah, kita bagaimana belajar dari para salafus soleh, saking husuknya mereka, ada yang kakinya itu harus diamputasi ya karena akibat korban perang, namun dia minta amputasi saat sholat ya. Amputasi kalau zaman Rasul kan tidak ada obat bius ya, Bu ya, jadi benar-benar tidak ada penghilang rasa sakit. Namun Masya Allah ya, para sahabat itu ketika digergaji kakinya itu ya, sedikit pun mereka tidak merintih ya, tidak merasa sakit, karena saking husuk sholatnya. Jadi seakan-akan ruh mereka itu terbang ke aras ya, seakan-akan tidak ada di bumi, makanya fisiknya itu tidak merasakan sakit ya. Sudah banyak contoh, ada yang saat mencabut panah ya, panah tertombak saat perang itu,
mereka juga minta cabut saat sholat. Masya Allah, itulah gambarannya saking husuknya. Dan Aisyah radhiyallahu an, ya istri Rasulullah, cerita, Rasulullah itu kalau sudah panggilan azan itu kayak orang yang tidak kita kenal, saking Rasulullah fokusnya. Sampai Rasulullah itu tidak hirau lagi dengan keluarganya. Padahal barusan main-main, bercanda-bercanda gitu ya. Tapi ketika sudah panggilan azan, Rasulullah itu luar biasa fokus ya. Jadi sahabat-sahabat itu ketika sholat sampai tidak tahu kiri kanannya itu siapa, tidak tahu. Saking mereka fokusnya kepada Allah. Nah, itulah beberapa sedikit ya gambaran khusuk sholat. Ini karena sholat inilah yang pertama, ibu-ibu ya, ibadah yang paling pertama dihisap ya, kunci surga, tiang agama ya. Dimana kalau tiangnya ini sudah tidak kuat, pasti robohlah agama seseorang. Makanya sekarang coba kalau ibu-ibu lihat berita, banyak orang-orang murtad itu diawali dari dia meremehkan sholat ya, mulai tidak sholat, lama-lama akhirnya dia murtad. Nah, barusan yang kemarin juga ada orang India, dia dulunya adalah ulama di India, Bu ya. Kemudian dia punya usul mau menghapus ya sekitar 26 atau berapa ayat itu Al-Qur'an. Nah, dengan idenya ini mengotak-atik Al-Quran, ternyata Allah murka kepadanya. Hari ini diumumkan dia masuk agama Hindu ya, murtad. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita jangan pernah ya memberikan celah kepada hati kita untuk bermaksiat, apalagi kemaksiatan yang besar seperti itu ya, mengotak-atik ayat Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, jadi dimulai peremehan ibadah ya, kemudian itu tadi ya, berusaha untuk mengolok-olok ayat Allah, merubah-rubah, nauzubillah min zalik ya, padahal dia dulunya ulama ya, bisa saja ketika dia berani tadi ya melakukan kemaksiatan yang besar di sisi Allah, akhirnya Allah keluarkan dia dari Islam ya. Nah, kemudian di ayat 135, Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, artinya di sini Rasulullah ya diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada kita semua ya, kepada seluruh umat Nabi Muhammad ya. Artinya kita berbuatlah sesuai keinginan kita nantinya kedudukan di akhirat. Kalau kita ingin surga yang terbaik tadi ya, surga Firdaus, maka marilah kita belajar tadi ya di surat Al-Mu'minun, kita buka-buka lagi nanti dipahami dan satu persatu kita berusaha ya untuk melaksanakan. Di antaranya tadi sholat yang khusyuk, dan ada juga di antaranya itu adalah menjauhi perbuatan yang sia-sia. Jadi Masya Allah Bu ya, kalau mau sholat surga Firdaus itu dia seperti ulama itu, kita bagaimana melihat yang mubah saja mereka sedapat mungkin tidak ada ya. Jadi berusaha semua aktivitas mulai bangun sampai tidur lagi 24 jam itu, bagaimana 24 jam itu menjadi amal soleh. Mereka tidak mau sia-sia. Nah, sehingga kalaupun mandi, maka niatkan mandi sunat karena perintah Allah untuk bersih itu ya sebagian dari iman. Nah, maka itu jadi ibadah Bu. Ketika kita mandi, kita niatkan ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasul supaya kita bersih, sehat, supaya kita kuat ibadah, maka mandi kita berubah jadi ibadah. Nah, ketika kita makan, jangan hanya makan untuk menghilangkan lapar, namun niatkan makan ini bismillah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan makanan ini kita sehat, kita kuat ibadah, maka makanan itu juga menjadi amal soleh. Nah, jadi setiap perbuatan kita bisa berubah menjadi amal soleh kalau kita niatnya ikhlas ya, mengharap ridha Allah, dan ikutilah cara-cara yang sesuai Rasulullah tuntunkan. Misalnya makan tangan kanan ya kan ya, kita menjauhi mengambil hidangan yang jauh dari kita, kan seperti itu ya Rasulullah tuntunannya. Kemudian tidak berbicara saat makan, duduk dengan tenang ya, Masya Allah. Jadi bahkan Rasulullah itu ibu-ibu tidak pernah tidak pernah batal dari wudhu. Jadi Rasulullah pas makan itu dalam kondisi wudhu ya, kecuali ke kamar mandi ya. Jadi karena semua itu bisa bernilai ibadah. Saking Rasulullah itu tidak mau kondisi tidak suci. Jadi begini Bu, pernah Rasulullah itu
ini ya, berhadas ya, di suatu tempat yang terpencil ya, kemudian beliau jauh dari air. Nah, maka beliau tayamum dulu. Terus setelah, kalau di gurun itu bisa saja istinjanya dengan batu ya, karena itu kan dibolehkan ya, karena tidak ada air. Nah, maka Rasulullah setelah istinja beliau langsung tayamum. Maka sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasul? Kan di sana jauh tapi ya ada air. Kenapa Rasulullah tayamum?" Kata Rasulullah, "Aku tidak tahu apakah aku nanti masih hidup ke langkah ke sana." Padahal itu ya beberapa langkah Bu ya, nggak jauh gitu. Nah, tapi Rasulullah saking tidak ingin lepas ya dari wudhu itu, langsung beliau itu tayamum, karena di situ di sekitar itu hanya ada debu ya untuk tayamum. Kalau air masih ada beberapa langkah. Nah, itulah gambarannya, menjaga wudhu itu Masya Allah ya. Di samping juga akan terus mendapat penjagaan Allah, fadilah keutamaan wudhu itu sangat luar biasa. Termasuk kita tahu bahwa Bilal bin Rabah ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu sudah ada di surga kakinya, langkah kakinya, terompahnya, kata Rasulullah. Rasulullah kaget, kok bisa Bilal kamu terompahmu sudah ada di surga padahal kamu masih di dunia. Nah, terompah itu sepatu lah kalau kita Bu ya. Kata Bilal, apa kata Rasulullah amalanmu? Ternyata Bilal itu mengekalkan wudhu. Dan setiap wudhu, Bilal itu selalu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi ternyata Masya Allah sholat sunnah sesudah wudhu itu juga luar biasa keutamaannya. Nah, jadi di sini maka Allah tegaskan, berbuatlah menurut kedudukanmu. Artinya kita mau dapat surga yang mana, mau tingkatan yang mana, sekaranglah saatnya kita menentukan mau level berapa kita nanti di surga. Nah, dari sinilah di dunia inilah Allah perintahkan. Kalau kita mau level Firdaus tadi, kita pelajari itu Al-Mu'minun 1 sampai 11. Apa-apa saja syaratnya. Kita cermati, pelan-pelan kita berusaha ikuti. Karena yang Allah nilai itu bukan hasilnya, Bu ya. Walaupun kita sudah berusaha belajar sholat khusyuk, belum khusyuk juga, tapi Allah melihat upaya kita, maka kita bisa jadi digolongkan orang yang khusyuk. Nah, sebagaimana juga dijelaskan ya, ketika kita berniat menghafal Quran 30 juz, kita sudah berusaha mati-matian menghafal, sampai meninggal hanya dapat mungkin juz 30 atau bahkan kurang, hanya beberapa ayat, namun kita ada upaya ingin meraih menjadi hafizah, maka kita tercatat sebagai orang yang hafal Quran. Masya Allah. Jadi Allah itu melihat usaha kita, kesungguhan kita, bukan endingnya, bukan akhirnya. Walaupun umur kita nggak sampai ya, ternyata kita belum hafal juga, namun kita sudah punya niat, sudah ada usaha, itulah yang Allah catat. Karena itu kita tidak perlu pesimis ya, nggak mungkin hafal Quran, nggak mungkin kita bisa sholat khusyuk, nggak mungkin sholat surga Firdaus. Mungkin, karena Allah akan mewujudkan keinginan-keinginan yang baik tadi itu pasti ya, kata Allah itu bahwa keinginan-keinginan yang baik ya, apalagi keinginan akhirat itu pasti Allah wujudkan. Karena itu ketika kita berdoa, berdoalah kita minta surga Firdaus dengan tadi berbuatlah menurut kedudukan yang kita inginkan. Nah, jadi kita berusaha ya menempati kedudukan ahli-ahli surga Firdaus seperti apa. Kita mau menjadi orang yang dilindungi Allah. Ada 7 golongan nanti yang dilindungi di padang mahsyar, maka sekaranglah kita mematutkan diri menjadi golongan itu. Nah, di sini maknanya ya, berbuatlah menurut kedudukanmu. Nah, jadi kita di dunia ini berusahalah melakukan hal-hal sesuai dengan tujuan atau target kita ya, mau surga yang mana tadi ya. Nah, kemudian di sini kelak kamu akan mengetahui, kata Allah, siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Nah, jadi nanti di akhirat itu bisa saling bertemu, Bu ya, teman-teman kita ini. Mudah-mudahan kita semua ya Allah kumpulkan lagi di surga. Amin Allahumma amin. Maka kita nanti akan tahu semua ya kedudukan-kedudukan kita, semuanya akan diperlihatkan, termasuk juga orang-orang yang di neraka itu juga akan diperlihatkan Allah ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk ya orang-orang yang ahli neraka. Karena itu kita berdoalah di dunia sebanyak-banyaknya, Allahumma inni ya, Allahumma ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya. Jadi kita berdoalah meminta surga, kita minta jauhkan dari neraka, minta dijauhkan azab kubur dan seterusnya tadi sesuai dengan keinginan kita. Berbuatlah sesuai kedudukanmu, kata Allah. Dan Allah tegaskan di sini, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung, kata Allah. Nah, jadi jangan pernah kita kadang protes sama Allah ya. Aduh, kita ini kok
kayaknya mendapatkan orang yang teman misalnya suka menipu kita atau menzalimi kita, tidak perlu khawatir kata Allah, karena orang zalim itu pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Sementara kita yang dizalimi itu justru nanti akan mendapat kiriman pahala dan dosa kita dia tanggung, ya Masya Allah. Jadi saking adilnya Allah itu tidak ada yang rugi. Nah, orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung kata Allah. Jangan kira dia sekarang ketawa-ketawa senang bisa menzalimi kita, bisa menganiaya kita misalnya. Padahal itu adalah membuat lubang neraka bagi dia sendiri. Nah, kemudian ya arti zalim itu luas Bu ya. Zalim itu artinya seluruh kemaksiatan. Di mana zalim terbesar itu adalah kesyirikan. Nah, jadi zalim yang terbesar itu ketika manusia syirik ya, mempersekutukan Allah. Jadi semua dosa-dosa kemaksiatan itu artinya zalim. Nah, semua kezaliman itu tidak akan beruntung. Maka dari itu Rasulullah juga tegaskan ya, orang yang misalnya dia ingin memperoleh dunia dengan cara riba, ya misalnya riba sudah jelas ya diharamkan Allah, maka itu tidak akan beruntung perniagaannya. Itu hanya zahirnya saja. Namun di sisi Allah dia sangat buruk ya. Jadi kita jangan pernah bertoleransi dengan kezaliman. Jangan mau kita mendapatkan keuntungan dunia dengan cara-cara yang zalim atau dengan cara-cara yang menyalahi aturan syariat ya, karena di sini Allah pastikan kezaliman itu tidak akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya ayat 136, waja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillah bizamihim wa hadza lisyurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata, menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Nah, di sini di ayat 136 ini adalah tentang orang-orang kafir ya pada masa itu. Jadi mereka membuat aturan sendiri, di mana aturan itu mereka bilang dari Allah, tapi di sini Allah bantah ya bahwa itu adalah aturan yang mereka buat-buat sendiri. Jadi mereka membuat aturan, mereka tetap menyembah berhala dan mereka juga menganggap ya bahwa Allah itu Tuhan. Nah, jadi mereka ini hasil panen ya, kemudian hasil hewan ternaknya mereka persembahkan untuk berhala, mereka juga berikan untuk Allah. Nah, yang untuk berhala itu kata Allah tidak akan sampai ya kepada Allah, dan termasuk yang mereka niatkan untuk Allah pun tidak akan sampai pahalanya itu ya, tidak akan Allah terima. Nah, Allah tidak akan terima itu pahala karena dia menyekutukan Allah. Walaupun niatnya untuk Allah, namun dia juga mempersembahkan untuk berhala, maka tidak akan sampai kata Allah semua amal-amal mereka itu. Nah, jadi jangan sampai ya kita melakukan kesyirikan ya, misalnya syaratnya nih kalau mau sembuh sediakan ayam hitam atau apa gitu ya, nauzubillah, itu sudah sama seperti ini. Dia memberikan sesembahan kepada selain Allah. Karena tidak ada dalam Islam. Tidak ada syarat mau sembuh pakai ayam hitam, ayam putih, apa-apa, tidak ada. Nah, itu adalah bid'ah ya. Yang jelas bid'ah itu sesat ya, dalalah. Jadi jangan sampai kita mengikuti ya keinginan manusia yang aneh-aneh syaratnya ya. Walaupun mungkin berat kita rasakan sakit, jangan sampai kita terpengaruh. Hanya kepada Allah murni. Apa caranya? Beribadah ya, beribadah sungguh-sungguh, jadikan sabar dan sholat kata Allah. Itulah ya kunci penyelesaian semua masalah. Sudah Allah jelaskan. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, maka dari itu Rasulullah kalau punya masalah, Rasulullah sakit, bawa sholat. Rasulullah punya masalah, sholat dan sabar. Jadi dua hal itulah kuncinya penyelesaian solusi segala masalah. Semakin banyak kita sholat, semakin khusyuk kita sholat, maka akan
titik terang penyelesaian itu akan semakin dekat. Karena itulah kuncinya, jangan aneh-aneh ya, jangan sampai kita terpengaruh saking sakitnya kita nggak sabar, akhirnya kita mau aja tuh yang bilangnya ulama, ustadz gitu. Tapi kalau sudah mintanya aneh-aneh, tidak sesuai syariat, biar dia kedoknya ulama, jenggotnya panjang apa-apa, itu tidak akan diterima sama Allah. Justru itu akan merusak ya ibadah dan akidah kita, syirik ya hukumnya di sisi Allah. Ini sudah Allah tegaskan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah ini tidak akan diterima ya amal ibadahnya sebelum dia bertaubat dan nasuha. Jadi rugi semua. Kalau sudah dia tergolong syirik, semua ibadahnya itu akan hangus semuanya, ibu-ibu, Masya Allah. Rugi semua ibadahnya itu ya. Selama dia tidak bertobat, maka tidak akan diterima sholatnya. Semua ibadahnya tidak akan Allah terima. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, kita introspeksi diri, jangan sampai di dalam diri kita ini masih ada dosa-dosa kesyirikan, mungkin yang lalu-lalu kita pernah atau apa, segeralah kita bertobat, menangis, memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, mungkin kehilapan kita di masa lalu. Karena itu menghalangi ibadah kita, ya, tidak akan Allah terima ibadah kita, doa-doa kita, dan seterusnya. Kemudian di ayat 137 terakhir, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Dan demikianlah berhala-berhala mereka atau setan menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, yaitu membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa atau kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, jadi di zaman jahiliyah ya, itu kan kita tahu bahwa setan-setan ya, orang membisikkan ya, jadi orang-orang kafir itu merasa malu ya kalau punya anak perempuan. Jadi anak-anak perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup Bu, zaman jahiliyah itu. Nah, kemudian di sini alasan mereka, orang-orang kafir itu membisiki ya kepada orang-orang yang punya anak perempuan itu, ini anak-anak ini dijadikan kurban seperti Nabi Ibrahim. Nah, alasan mereka seperti itu ya. Dan mereka menganggap perempuan itu memang di zaman jahiliyah itu dianggap sangat memalukan ya, punya anak perempuan. Maka dari itu zaman kafir jahiliyah itu perempuan itu bahkan seperti benda bagi mereka, diwariskan ya. Jadi anak boleh menikahi ibunya ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi barang yang diwariskan wanita itu dianggap seperti barang ya, tidak ada harganya. Nah, di situ orang-orang musyrik itu membunuh anak-anak mereka. Tapi mengapa Allah membiarkan, kata Allah? Nah, itulah ya, Allah juga di balik itu ada hikmahnya ya. Untuk ya, artinya manusia itu memang dibebaskan tadi untuk melakukan fujur takwa, dan barang siapa yang dia sungguh-sungguh tadi untuk mengejar ketakwaan, maka Allah akan wujudkan ya impiannya menjadi orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, orang-orang yang menuruti bisikan setan baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia, Allah juga biarkan ya, artinya dilanjur. Nah, kalau Allah sudah murka itu dibiarkan saja dia bermaksiat ya. Nah, Allah sudah biarkan dia dan akhirnya azabnya akan bertubi-tubi dia terima baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Biarkanlah mereka, kata Allah, bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, jadi kita jangan bersedih ya ketika di dunia ini mungkin kok sering sakit, sering mendapat musibah, karena baik buruknya seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, dilihat dari kesehatan, bukan. Namun, kata Allah, tinggi rendahnya derajat itu dari ketakwaan ya. Bagaimana dia diuji dengan kesakit, dia sabar. Diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Itulah Muslim yang terbaik. Nah, jadi ini satu penutup ya cerita para salafus soleh. Dulu ada seorang cerita dari kitab klasik ya, ini kejadian nyata. Seorang istri itu sangat berbakti kepada suaminya. Pada suatu malam ya, suaminya itu minta buatkan minum, ibu-ibu. Kita buatkan minum. Ternyata ya namanya zaman dahulu Bu ya, buat minum kan tidak kita pakai dispenser cepat ya. Jadi harus masak dulu ya, harus ya mungkin nggak tahu apa cari kayu dulu lama gitu ya, mau bikin satu gelas minuman hangat aja lama. Jadi
sampai suaminya tertidur, Bu. Nah, minuman belum jadi, suaminya tertidur, akhirnya istrinya ini karena istri yang sangat berbakti, maka dia tungguin tuh suaminya tidur itu, ternyata sampai subuh baru bangun, Bu. Jadi dia tidak tidur semalaman nunggu suaminya. Dia takut kalau suaminya tiba-tiba bangun cari minuman, maka dia akan hangatkan lagi minuman tadi. Masya Allah, jadi luar biasa istri yang sangat berbakti ya kepada suaminya. Suaminya tahu, oh kamu nggak tidur semalaman nungguin gara-gara tadi ingin memberikan minuman yang hangat, takut suaminya kapan bangun siap yang hangat gitu. Nah, maka kata suaminya sekarang, aku silahkan kamu mau minta apa saja, aku akan kabulkan karena sebagai balasan baktimu kepadaku. Nah, maka kata istrinya, baiklah kalau begitu, aku minta satu hal. Apa kata suaminya? Aku minta kamu ceraikan aku sekarang juga. Nah, kaget suaminya ya, kok bisa minta ceraikan? Tapi namanya sudah berjanji dia akan memenuhi, akhirnya diceraikanlah istrinya. Nah, setelah dia akhirnya suaminya pergi ya meninggalkan istrinya ini, baru turun dari rumahnya ini, dia ternyata ya mungkin kayak tangga gitu rumahnya diceritakan ulama itu. Jadi dia tiba-tiba jatuh dan kakinya ini luka ya Bu ya, nah luka agak parah gitu. Nah, sehingga masuk dulu ke rumah mau mengobati, tapi istrinya ternyata pas di rumah minta lagi ke suaminya, sekarang aku minta lagi apa, kata suaminya, aku minta dirujuk lagi. Kaget suaminya, kenapa minta rujuk lagi, tadi barusan minta cerai gitu, minta rujuk lagi. Nah, kata istrinya, karena begini, selama aku hidup bersamamu, aku tidak pernah melihat kamu sakit, hidupmu selalu enak, tidak pernah diuji dengan apa-apa. Padahal aku tahu, katanya, riwayat mengatakan bahwa ketika seseorang itu hidupnya tidak pernah mendapat ujian, dia tanda-tanda tidak disayang Allah. Maka kata istrinya, aku tidak mau hidup bersama orang yang tidak disayang Allah. Sekarang kamu udah dapat ujian berupa sakit, berarti kamu disayang Allah, kata istrinya. Maka sekarang aku pengen lagi rujuk karena aku ingin hidup bersama orang yang disayang Allah. Nah, ini dari sini kita belajar bahwa ujian ya, baik penyakit, permasalahan hidup, itu sebenarnya adalah tanda kasih sayang Allah ya. Allah sayang kepada kita, Allah memberi teguran kepada kita, memberi kesempatan kepada kita selama di dunia ini, menghapus dosa-dosa kita. Jadi dengan sakit, dengan masalah, itu ketika kita sabar, ikhlas, itu semuanya akan menghancur leburkan dosa kita. Dosa kita habis itu Bu, diampuni Allah. Kalau kita sabar, ikhlas syaratnya, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan kalaupun sudah baik, dia orang yang seperti ulama itu kan dia hampir seperti tidak ada dosa ya, orang-orang yang ulama itu karena senantiasa bertobat, maka Allah tinggikan derajatnya di surga. Nah, jadi semuanya itu kebaikan. Maka dari itu, dari perempuan ini kita juga belajar bahwa kita harus sabar ya, ikhlas yang menerima ketentuan Allah. Yang penting dalam kondisi apapun kita senantiasa bertakwa, dalam kesenangan kita bersyukur, kita tidak pernah kurang ketaatannya. Mau kita berlimpah harta, mau kita berjabatan tinggi, mau kita orang terkenal, mau kita populer atau apapun, kita tetap taat kepada Allah, tidak kurang-kurang. Justru kita semakin taat. Dengan kekayaan kita semakin banyak berbuat kebaikan. Dengan amanah apapun kita semakin banyak melakukan kebaikan. Itulah keberkahan ya. Jadi yang berkah itu hartanya bisa untuk menunjang ibadahnya, jabatannya untuk ibadahnya, popularitas untuk ibadahnya, maka itulah karunia yang berkah. Nah, sebaliknya kalaupun diuji dengan sakit, dengan masalah, ikhlas, sabar, maka itu Masya Allah luar biasa. Itu akan menghapus seluruh dosa-dosa. Bahkan di akhirat itu, orang-orang yang pernah sakit di dunia yang sangat sakit itu sampai minta lagi, ya Allah kembalikan ke dunia, aku pengen sakit lagi seperti dulu. Kenapa, kata Allah? Ternyata nikmat sekali pahala sakit itu, Masya Allah, dilihatkan Allah besar sekali pahalanya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu juga bahkan pengen kembali ke dunia syahid lagi, karena saking nikmatnya ya pahala jihad, pahala syahid, Masya Allah. Nah, demikian ibu-ibu, kita ingat bahwa tadi penolong kita sudah Allah berikan, yaitu sabar dan sholat. Demikian, walau alam bisawab ya ibu-ibu. Kita akhiri karena waktu, mohon maaf ini sudah lewat. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Yaitu